Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Pancanata dengan NIM 1911103 dari kelas IFB 2L Universitas Mulia Balikpapan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas suatu topik yang saya bahas dalam bentuk video atas dasar tugas yang diberikan oleh Pak Supriyadi yang kerap kami sapa dengan Pak Priyo dalam mata kuliah komunikasi publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai betapa pentingnya public speaking atau komunikasi publik di kehidupan manusia, baik dahulu maupun sekarang. Nah, teman-teman, kita sendiri tahu bahwa komunikasi itu udah menjadi elemen yang sangat penting dari dulu sampai sekarang. Setiap harinya kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi, baik individu antar individu, individu antar kelompok, maupun kelompok antar kelompok. Nah, sebenarnya public speaking ini sudah menjadi suatu keterampilan di masa sekarang, karena tidak semua orang bisa public speaking atau komunikasi dalam publik. Dan ada suatu fakta menarik mengenai komunikasi publik, bahwa kecemasan bicara atau bisa disebut sebagai glossophobia itu menjadi ketakutan yang umum yang terjadi atau yang ada pada umat manusia. Karena dari itu komunikasi publik ini sendiri menjadi suatu keterampilan. Nah, untuk membantu teman-teman ataupun siapapun yang mendengarkan video ini, saya ingin memberitahukan betapa pentingnya public speaking di kehidupan manusia. Karena setiap harinya kita pasti berhubungan atau menggunakan komunikasi itu sendiri. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Komunikasi publik sangat berguna untuk memenangkan perhatian publik. Banyak bidang atau aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan publik atau masyarakat. Nah, oleh karena itu kita tidak lepas dari yang namanya ajakan kepada mereka dalam suatu topik apapun. Karena dari itu dengan public speaking yang baik, kita dapat menyampaikan sesuatu dengan baik kepada halayak ramai, sehingga halayak ramai pun bisa merasa setuju dengan opini kita, dalam tanda kutip dengan maksud yang baik ya, ajakan yang baik, sehingga sedikit banyak itu membantu perkembangan dalam suatu masyarakat dalam bidang apapun. Yang kedua, public speaking sendiri kita tahu, kita biasanya atau pada umumnya public speaking itu terjadi antara individu pada kelompok. Nah, oleh karena itu apa yang kita bicarakan itu bisa menjadi motivasi bagi orang-orang yang mendengarkan. Apalagi kalau apa yang kita bicarakan itu sangat relate atau sangat berhubungan dengan responden yang mendengarkan. Karena dari itu seseorang dengan pekerjaan motivator pasti memiliki public speaking yang baik, karena dia pasti terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang memotivasi orang-orang. Yang ketiga, public speaking sudah pasti memberikan atau menyebarkan informasi. Nah, itu merupakan salah satu aspek terpenting dari public speaking. Kita menyebarkan informasi, bisa jadi informasi yang baru, bisa jadi informasi yang halayak ramai atau pendengar itu belum tahu, sehingga informasi tersebar dan masyarakat makin berkembang dengan adanya penambahan informasi yang ada pada mereka. Itu. Dan selanjutnya yang keempat, dengan adanya informasi sudah pasti itu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap segala sesuatu yang kita bicarakan, sedikit banyak. Karena dari itu public speaking ini sangatlah penting. Dan yang kelima,
manfaat public speaking ini adalah terhadap individu atau terhadap kita sendiri, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Banyak orang-orang atau masyarakat yang masih memiliki kekurangan kepercayaan diri, yang sulit untuk berbicara di depan umum atau tidak. Kita zaman sekarang sering nyebutnya kurang pede. Karena dari itu public speaking ini bisa membantu kita semua dalam mengatasi kurangnya tingkat kepercayaan diri kita dalam melakukan segala sesuatu. Karena dari itu, yuk teman-teman, kita belajar untuk berbicara di depan umum dengan baik. Kita belajar untuk public speaking dengan tata bicara yang baik. Walaupun awalnya mungkin kita masih agak sedikit kurang lancar public speakingnya, kalau dari saya, saran saya sikat aja. Tetap berbicara yang baik dengan tutur kata yang baik. Dicoba terus untuk komunikasi publik. Dan cepat atau lambat kita pasti akan berkembang dalam banyak aspek, pasti manfaatnya sangat berasa. Itu dari saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan informasi dari saya menjadi sedikit banyak berkembang. Informasi yang saya sampaikan juga semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.